Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan materi G30 SPKI dengan saya sendiri Nurmala Barkia. Saya Alfi Dayat. Saya Sakinah Devi Diasari. Saya Awan Musti Putra, kami dari kelas 11 Farmasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai PKI. PKI adalah partai terbesar dan tertua di Indonesia. Partai ini dibentuk pada 23 Mei 1914 oleh tokoh sosialis Belanda. PKI adalah singkatan dari Partai Komunis Indonesia. Dalam ideologi, komunis membatasi demokrasi dan tidak mengakui adanya hak perorangan. Untuk mempersingkat cerita, pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan peristiwa berdarah yaitu G30S. G30S atau Gerakan 30 September merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Bagaimana tidak, 6 jenderal, 1 dan 1 perwira mati di lubang tak berguna, lubang buaya, hanya dalam 1 malam. Apa sih latar belakang dalam peristiwa G30 SPKI? Yang pertama yaitu adanya perbedaan antara ideologi PKI dan juga ideologi Indonesia. Bagaimana tidak? PKI berideologi komunisme dan Indonesia berideologi Pancasila. Kemudian G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi yaitu nasionalisme, agama, komunisme atau Nasakom yang telah berlangsung sejak demokrasi terpimpin diterapkan, yakni pada tahun 1959 sampai 1965 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Hal lain yang dapat menyebabkan munculnya gerakan ini adalah adanya ketidakharmonisan antara hubungan anggota TNI dan juga PKI. Pertentangan kemudian muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut menjadi latar belakang pemberontakan G30 SPKI. Baik, di sini saya akan menceritakan awal mula pemberontakan G30 SPKI. Gerakan 30 September 1956 berada di bawah kendali Letkol Untung dari Komando Batalion 1 Resimen Cakrawirawa. Kemudian, Letkol Untung menunjuk Letudul Arif menjadi ketua pelaksanaan penculikan. Pasukan penculikan bergerak mulai pukul 3 pagi. 6 jenderal menjadi korban penculikan dan pembunuhan yakni Letjen Ahmad Yani, Mejen F. Suprapto, Mejen Harjono, Mejen S. Parman, Brigjen DI Pajaitan, dan Brigjen Sutoyo. Dan 1 perwira yakni Letu Pierre Tendean. Keseluruhannya dimasukkan ke dalam lubang di kawasan Pondok Gede, Jakarta. 1 jenderal selamat dari penculikan ini yakni Ahana Sution, namun putrinya yakni Ade Irma menjadi korban, serta ajudannya yakni Leto Pierre Tendean. Korban lain dalam kejadian ini ada Brigadir Polisi KS Tubun, wafat ketika mengawal rumah Dr. J. Lemeina. Gerakan ini menyebar juga di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Kolonel Katamsoh dan Letkol Sugiono menjadi korban karena tidak mendukung gerakan ini. Setelah berhasil menculik dan membunuh petinggi AD, PKI menguasai gedung Radio Republik Indonesia dan mengumumkan dekrit yang diberi nama Dekrit Nomor 1, yakni pernyataan bahwa Gerakan 30 SPKI adalah upaya penyelamatan negara dari Dewan Jenderal yang ingin mengambil alih negara. Kronologi G30S PKI secara singkat. Penumpasan pemberontakan. Akibat peristiwa pada 30 September 1965 itu, banyak petinggi Angkatan Darat tidak diketahui keberadaannya. Setelah menerima laporan serta membuat perkiraan, Soeharto mengambil kesimpulan bahwa para perwira tinggi itu telah diculik dan dibunuh. Lalu, langsung mengambil alih pimpinan Angkatan Darat guna menindaklanjuti peristiwa tersebut. Pada 1 Oktober 1965, penumpasan pemberontakan G30 SPKI pun dimulai. TNI berusaha menetralisasi pasukan-pasukan yang menduduki lapangan Merdeka. Selanjutnya, Mejen Soeharto menugaskan Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk merebut kembali gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Dikuasainya RRI dan telekomunikasi.
pada jam 8 malam waktu Indonesia Barat, Soeharto mengutamakan bahwa telah terjadi perebutan kekuasaan oleh pasukan G30S. Diumumkan pula bahwa Presiden Soekarno dan Menko Hankam atau Kasat Jenderal A.H. Nasution dalam keadaan selamat. Pada 2 Oktober 1965, operasi berlanjut ke kawasan Halim Perdana Kusuma, tempat pasukan G30S mengundurkan diri dari kawasan Monkas pada tanggal yang sama atas petunjuk polisi Sudirman yang berhasil lolos dari penculikan PKI. Pasukan pemerintah menemukan lokasi jenazah para perwira di lubang sumur yang tua yang disebut lubang buaya. Pada tanggal 4 Oktober 1965 dilakukan pengangkatan jenazah tersebut dan keesokan harinya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Para perwira yang gugur akibat pemberontakan ini diberi penghargaan sebagai pahlawan revolusi. Upaya penumpasan terus dilakukan. Rakyat Indonesia terus membantu dan mendukung penumpasan tersebut. Demonstrasi anti-PKI berlangsung di Jakarta. Operasi penumpasan pun berlangsung dengan menangkap orang-orang yang dianggap bertanggung jawab pada peristiwa itu. Selanjutnya, atas desakan rakyat yang menuntut PKI untuk dibubarkan, puncaknya pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966, yaitu Super Semar. Soeharto langsung mengeluarkan larangan terhadap PKI dan ormas-ormas di bawahnya. Baik, itu mungkin sekilas tentang peristiwa G30 SPKI. Namun, teman-teman tahu nggak sih, apa tujuan dari peristiwa G30 SPKI? Tujuan utama dari G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti ideologi negara Indonesia menjadi komunisme. PKI sendiri disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Adapun beberapa tujuan G30 SPKI lainnya yang dikutip dari buku sejarah untuk SMK kelas 11 oleh Pratowo adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadikan sebagai negara komunis. 2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Yang terakhir yaitu mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Kemudian, kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme tersebut. Itulah latar terjadinya kenapa G30 SPKI bisa terjadi. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.